Assalamualaikum kawan Puan. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke ya, aku coba invite Puan Wulan ya. Halo Wilda Anjani, terima kasih udah join lagi. Sebentar ya, kita panggil Puan Wulan dulu ya. Coba. Halo Mbak Fitri. Wulan, I already invite you. Hai. Hai, Halo. halo Puan Tasya. Hai Puan Wulan. Hai semuanya. Thank you Hai banget kawan udah. Puan. Halo Puan Wulan, makasih banget sebelumnya udah mau bantu Puan Sama-sama dong, darling. untuk sharing session hari ini. Oke, Yes, kayaknya yes, hari yes, ini yes. padat banget nih. Hari ini padat banget ya. I know. Parah, parah. Parah, parah, Busy parah. schedule-nya. Kenapa padat banget? Sebelumnya aku kasih tahu Puan Wulan ini sangat amat multitasking dan multi talented ya. She's a makeup artist, Yes, fashion stylist, yes, model, pokoknya yes. kerja di depan layar, belakang layar. Wah, udah deh. Makanya hectic schedule aku tahu deh. Very multi talented. Oke, Ngerti kan? Puan Tasya ngerti. pasti udah tahu kan aku kayak apa di belakang dulu ya. Tahu, tahu. Dan kita dulu pernah satu kantor, soalnya kita pada satu kantor, so I know. Bener banget, di kantor majalah. Bener di banget. di fashion, di apa, bidangnya fashion, dan aku tahu Bidangnya jadi fashion. di kantor aja masih suka banyak job-job di luar. Itulah Iya. Puan Wulan. Oke, jadi nih ya, Bener, 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 Puan bener. Wulan, aku mau langsung aja nih ya. Boleh Eh, dong. kan memang ini topiknya membangun karir sebagai fashion stylist, but I know you're more than a fashion stylist. Kayak you're very talented, dan segala kemampuan yang kamu punya kamu kembangin semua. Ya. Aku pengen tahu, pertama kali mempelajari berbagai bidang yang sedang Puan Wulan geluti itu kapan sih? Apakah as a fashion Mhm. stylist, makeup artist, terus Ya. beauty influencer? Mulainya kapan? Mhm. Sekolah kah? Atau otodidak Mhm. kah? Mhm. Jadi gimana awalnya, gimana ketertarikannya tuh gimana? Baik, aku ceritain dulu ya, Puan Tasya. Oke. Jadi, aku itu awal karir itu di tahun 2008. Itu aku ngambil course tuh banyak banget. Banyak banget gitu. Jadi ada berbagai macam bidang ya. Aku ngambil fashion. Aku juga... Tasya kedengeran nggak suara aku? Kedengeran? Soalnya di kamu Kedengeran? loading. Kedengeran? Coba aku... Halo. Nah, sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, biasa nih. Nah, Koneksi Tasya udah bagus. Ya aman, koneksi, bener bener. aman, Kamu udah aman, Tasya udah aman. aman, aman. Aman, aman, aman. Nah, jadi, oke, back lagi nih ya. Aku itu, Tasya bukan Tasya, aku tuh dari tahun 2008, memang udah bergelut di makeup artist ya. Jadi awalnya tuh aku sekolah dulu gitu. Terus juga sekolah makeup artist aku berkali-kali, 4 sampai 5 kali. Terus tahun 2009, sebenarnya dari tahun 2008 ke 2009 itu aku ambil short course di Esmod, Jakarta. Gitu. And then aku sekolah modeling juga aku sekolah balerina juga, Wow, gitu. aku baru tahu Banyak banyak. banget. Oh my god. Aku sekolah balerina juga, Oke, oke, ballet ya. jazz, yes. Gitu. Nah, untuk aku bekerjanya sebenarnya ceritanya lumayan bener-bener ini tuh ya mesti ini aku buka aja di sini ya. Jadi pada saat aku lagi course banyak itu gitu, tiba-tiba ada satu PH yang hubungin aku nih, Puan Tasya. Tiba-tiba kayak ada nelfon, halo Kak Wulan mau nggak jadi makeup artist kita gitu. Oh iya boleh gitu. Itu tahun 2009 tuh gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu tiba-tiba si bosnya tuh minta aku juga sebagai fashion stylist juga di situ. Jadi aku di PH Borongan ya, itu borongan. borongan jadinya. Padahal tadi sebenarnya ada fashion stylist yang lain gitu. Mm-mm. So aku mikir kayak iya nggak ya, karena kan aku juga masih muda banget. Puan Tasya waktu itu aku tuh masih umur berapa ya? 19 tahun, 18 tahun gitu. Cukup muda banget gitu. Akhirnya
ya udah aku belajar sendiri, aku juga cari tahu gimana caranya minjem baju, ngirim email segala macem, dan nggak ada yang ngajarin aku loh di situ. Di situ sama sekali nggak ada yang ngajarin aku gimana caranya gitu. Akhirnya aku learning by doing, sampai akhirnya tiba-tiba banyak nih panggilan dari agensi, dari PH. Kebetulan aku mempunyai bos yang baik banget, yang bahkan dia tuh ngasih tahu, coba deh lo kamu pakai ini deh, stylist aku bagus, dia bilang kayak gitu. Jadi aku suka dibawa sama dia keluar ke Bali, kemana itu dia selalu bawa aku gitu loh, Oke. Tashi. Oke. Itu kamu masih terikat di perusahaan tuh? Iya, pada saat itu masih. Tapi Oh, diperbolehkan banget sama mereka untuk mau kerja mengembangkan di diri luar. lah ya. Boleh, boleh banget. Malah disaranin kayak boleh, Wulan boleh banget loh ngambil yang lain selama di situ aku masih tetap menjaga peraturannya gitu loh, Puan Tasya gitu. Oke. Terus saat Hmm. momen apa sih Puan Wulan menyadari ini adalah profesi yang I'm very passionate about and aku mau konsen di sini dan aku mau continue di bidang ini. Maksudnya fashion stylist dan makeup artist ya. Both. Pada saat momen Eh, atau ada pathway apa tiba-tiba kayaknya I know I'm good in this field nih dan aku mau fokus di sini gitu. Pada Oke, saat kapan? jadi pada saat sebenarnya kalau makeup artist itu awalnya tuh aku nggak tahu kalau misalkan aku punya kemampuan di situ gitu loh awalnya. Cuman teman-teman SMA aku tuh bilang gitu, sahabat-sahabat aku bilang, Lan, kayaknya kamu tuh ada kemampuan deh di situ. Ah, masa sih? Enggak, aku kan tomboy gitu loh. Terus abis itu bisa gitu kan. Mungkin karena mereka ngeliat aku waktu itu dandanin salah satu teman aku prom night dan dia bagus gitu loh makeupnya. Terus Oke. tiba-tiba dari situ kayak lumayan challenging juga nih. Ya udah deh, akhirnya aku sekolah deh gitu kan. Dari situ akhirnya kalau masalah fashion, aku tuh memang kata mamahku ya, Puan Tasya ya, aku tuh kata mamahku dari SD, TK bahkan itu udah kelihatan kalau aku Interest. tuh iya interest ya di fashion gitu. Jadi aku kalau milih baju tuh dari kecil tuh sendiri gitu loh. Oke. Udah Gemes tahu ya. banget. Aku Iya, tahu jadi aku kayak apa dan aku tahu aku mau tampil kayak gimana. Itu penting juga ya sebagai yes. fashion stylist ya kayak eh, mengenal karakter diri ya. Dan itu ini juga nggak Bener, sih bener, bener. menurut Puan Wulan kayak misalnya Mm-mm, ada klien, mm-mm, certain klien yang approach Puan Wulan mm-mm. untuk uh, tolong dong bajuin saya mau either itu photoshoot atau datang ke award segala macam. Sekarang kan apapun butuh stylist ya. Itu Iya, iya, caranya iya, gimana iya, iya. Wulan? Misalnya kamu baru you already know this certain certain people nih, kamu baru tahu Iya, dan kamu kan harus tahu nih ini orang harus pakai baju apa untuk menonjolkan karakternya gitu kan, beda-beda ya. Ada betul, betul, seseorang yang betul, senang betul. tampil seksi atau boyish atau kayak gimana, maksudnya gimana cara observasinya gitu. Nah, itu aku belajar banget sih, Puan Tasya. Jadi aku belajarnya itu awalnya aku mengenal karakter mereka dulu biasanya. Gitu. Aku mengenal jatuhnya aku sebenarnya ya Puan Tasya, aku tuh sebagai makeup artist, fashion stylist, kita juga psikologinya juga harus bagus sebenarnya. Dan aku baru baru menyadari sekitar 7 tahun berjalan. Aku baru menyadari itu kayak, oh ternyata psikologi kita juga kebentuk harus dengan baik gitu loh. Dan caranya tuh kalau aku ada klien gitu ya, maunya kayak gimana Mbak gitu. Oh Iya, Mbak Ulan iya, iya. aku, iya kan gitu. Bukan berarti ini semua pekerjaan aku lancar yang selancar-lancarnya ya Puan Tasya gitu. Pastilah kita di belakang juga ada tektokan, ada masalah, ada ini, ada yang kita nggak cocok misalkan. Karena kan aku punya tasteku sendiri gitu Iya. loh. Ngerti nggak Dan sih si gitu? klien si klien juga punya gayanya sendiri, bener nggak? Betul, Iya betul kan? banget. Iya, Jadi benar. apalagi mereka kalau misalkan minta aku personal sebagai personal assistant ya, personal Iya, stylist ya gitu. baik. Jadi di situ aku sempat ada waktu itu artis lah datang ke aku, minta aku jadi personal stylistnya dia gitu. Aku ngeliat gayanya oke banget gitu. Cuman kok akhirnya aku ngerasa kayak ini bukan aku gitu loh. Ini bukan taste aku gitu Puan Tasya. Iya. Gitu. Tapi itu taste dia. Kan harus Itu ketemu nggak sih? Iya. nah, itu Aku tahu sebenarnya kamu sebagai fashion stylist is an art kan, dan kamu tuh pasti ada idealisnya, bener gak sih? Kayak banget exactly kan banget. kayak
ini aku Banget. begini. Dan kamu harus nemu jalan tengah ya, yang Yes, 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 yes. ini ini karyanya Wulan, tapi it Iya, suits her gitu kan? iya, 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 Iya iya. kan? Jadi Dan harus tahu nggak sih, scrolling Puan terus. Tasya, Mm-mm. jadi tuh beberapa teman aku yang udah kenal aku deket gitu ya, bahkan saudara gitu. Sampai aku salut sih, bukan salut ya, apa yang bilangnya ya, aku terharu gitu. Mereka bilang setiap aku membuat sesuatu, contoh priwet, contoh misalkan aku buat clothing line segala macam, itu tuh fotonya selalu bagus, selalu meludak gitu. Oke. Gitu. Dan aku dari di majalah zaman dulu, alhamdulillah aku tidak pernah di drop masalah Oke. ininya apa kayak stylingan aku tuh nggak pernah gitu loh Puan Tasya, kayak ada kan Been orang yang there. Been there. you're been there right gitu kan. Nah aku tuh Iya, iya. kayak kadang-kadang suka sedih gitu kalau misalkan lihat temanku kayak aduh dia diiniin padahal dia udah berusaha di Amerika bla 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 gitu. Segimananya mesti ulang lagi. Nah aku tuh bersyukur banget aku selama di majalah aku nggak pernah sama sekali disuruh turunin itu gitu. Tandanya aku udah oh berarti aku punya taste yang bagus dan aku bisa mengikuti taste masing-masing. Pertama kali aku di High End Magazine gitu. High End Magazine kan suatu hal yang aku mesti dandanin, pasti Puan Tasya ngerti kan? High End Magazine tuh bener-bener something yang high end gitu, yang aku mestinya, aku ada peraturan di situ harus pinjem baju yang ya pokoknya kelasnya udah beda deh gitu Beda. ya gitu. Dan aku Ya. nyaman, sebenarnya aku nyaman-nyaman aja. Cuman akhirnya pada saat itu aku pindah yang aku tahu sama Tasya. Kenapa? Karena aku tuh pengen tahu gitu. Aku selalu pengen tahu belajar lagi gimana sih caranya untuk lebih baik lagi gitu. Aku pengen beda-beda soalnya, pengen pelajarin dan aku pengen tahu jati diri aku sebenarnya tuh di mana gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya jadi fashion stylist tuh kalau kalian di sini tuh yang aku sedihin ya Puan Tasya, di sini tuh fashion stylist kurang dihargai sebenarnya. Gitu loh. Sekarang masa sih sekarang aku rasa lagi ini banget deh. Apalagi di era digital sekarang ya, fashion stylist. Sekarang baru Sekarang iya. ya banget loh menurut aku, Banget. kayak even adalah people I know gitu untuk Iya, sebuah iya, iya. konten aja, konten Ah, Instagram gitu. ah, ah, Kayak ah, ah, ah. dia butuh fashion stylist untuk kayak ya nggak, untuk foto aja di Instagram dia biar fitnya bagus, Iya, 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 outfitnya iya, iya, bagus. iya, iya. Ya kan? Iya, 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 iya banget, iya banget, iya banget. Ya kan? Tapi Dan menurut menurut aku aku ya Tasya tuh ya, apa menurut Puan Tasya apa? dan menurut aku sekarang ya yang tadi kita omongin, kayak gimana kita memakai outfit from head to toe, kayak citra diri aja jadinya, kayak Exactly, ya kan, exactly. ini karakter saya gitu kan. Dan Betul, kadang-kadang betul. mereka butuh bantuan fashion stylist yang memang tahu, kayak tadi Puan Wulan bilang mempelajari dulu karakternya kayak gimana, Bener, dia bener. mau dilihat audiens yang kayak gimana gitu kan, Iya, bener bener, kan? bener, bener, bener. Aku setuju. Dan terkadang kan ya, Puan Tasya aku tuh kan diambil paketan. Jadi karena mereka taunya aku bisa segalanya gitu. Aku bisa makeup, aku bisa fashion, aku bisa segalanya deh gitu. Jadi sempat kemarin ini sebelum pandemi itu musinya aku ada project untuk layar lebar gitu 2 kali Oh wow, gitu. buat layar lebar. Iya, buat layar lebar gitu 2 kali. Tapi kebetulan karena pandemi aku bilang aku nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya aku pengen banget gitu loh karena apa ya Puan Tasya itu satu hal yang memang pasti capek banget ya. Tapi Itu film aku project tuh pertama, project pertama yang untuk sebenarnya untuk layar lebar aku udah lama ditawarin. Cuman karena waktu itu aku udah banyak banyak apa project sama orang lain, aku nggak sanggup untuk ambil lagi gitu. Nah, tapi di tahun kemarin ini 2020 aku sebenarnya sanggup-sanggup aja. Tapi kemudian kan ada pandemi ini gitu loh. Jadi aku nggak bisa ambil itu gitu. oke oke. Gitu. Jadi si produser sama director nih udah yang ngejar banget kayak ayo dong Mbak Ulan, ayo dong sama kita gini gini gini. Iya iya iya. Gitu berarti Tapi dia udah tahu taste aku. rezeki nggak kemana ya, nggak ketuker ya. Nanti mungkin ada pintu yang lain lagi. Bener nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tuh Iya iya. ada, selalu ada. Ada aja ya. Nah, Iya. the most challenging, the most challenging task as a fashion stylist apa sih? Pernah nggak ada momen yang kayak wah ini Hmm. paling so far Ya. yang paling challenging nih buat saya nih menghadapi project ini gitu.
Ada nggak Ada, as a fashion stylist? Ada. ada, Kenapa ada tuh? Apa tuh? banget. Berarti apa kesulitannya gimana? Ini aku sebutin aja nggak apa-apa ya, karena aku juga sama sama ya apa BOD-nya juga sudah tahu dan BOD-nya ini baik sama aku, berhubungannya juga masih baik. Jadi pada saat itu Puan Tasya aku tuh kerja di MNC as a fashion stylist gitu ya. Terus tiba-tiba aku dihubungi sama BOD-nya untuk aku jadi beda tempat nih, beda studio lah gitu ceritanya. Nah, aku dihubungin lagi, diambil untuk aku tidak menawarkan diri, tiba-tiba dipanggil aja gitu. Panggil Wulan dong ke sini gitu. Akhirnya aku ketemu langsung sama kakaknya Liliana Tanu Sudibyo Oh, gitu. oke. Nah, ternyata dia ini psikolog. Bidang apa S2-nya ini psikolog di Jerman gitu. Terus waktu itu aku ketemu sama dia, aku kaget juga gitu loh, Puan Tasya tahu aku dari mana ya gitu kan. Tapi aku ada senangnya juga gitu. Akhirnya aku dikasih, dia ngomong gini, mau nggak kalau misalkan Wulan apa namanya menghandle anak-anak gitu loh. Nah, di situ sangat itu 2014 ya, Puan Tasya. Itu tuh Photoshoot. Photoshoot. kena Photoshoot no, atau itu Indonesian Junior Idol. Indonesia Junior Idol. Dan itu berbulan-bulan, aku tuh selama Senin sampai Minggu aku nggak ada liburnya, Puan Tasya. Nggak ada sama Itu sekali. proyeknya berapa lama? Proyeknya berapa lama? 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Oke, Tapi wow. rasanya tuh kayak bertahun-tahun gitu. Iya, Karena iya, kan iya. lagi kejar terus kan gitu. Karena kan dia Iya, live ya, tayangnya iya. live dan kebayang nggak sih aku mesti megang dan aku sayang banget ya sama anak-anakku ini gitu loh. Mereka manggil aku bunda gitu. Jadi sebenarnya lucu banget. Jadi sebenarnya di MNC yang sana tuh jadi ada 2 MNC. Aku dulu di Kebon Jeruk dan ada di Taman Mini. Nah, aku kan harus tektokannya bener nih gitu kan. Kebayang nggak sih aku mesti nyetir sana kemari tuh jauh banget loh gitu kan. Ini menurut aku hal yang paling nggak akan pernah aku lupain seumur hidup aku gitu karena aku nggak pernah megang anak-anak gitu ya mungkin pernah tapi nggak pernah megang sebanyak ini dan akhirnya aku tuh bisa loh Puan Tasya aku kalau lagi stressful banget megang mereka nih aku bisa nangis di mobil gitu begitu depan mereka lagi aku harus tampil happy lagi Iya, iya. Tadi tapi kalau bilang kadang-kadang kenapa psikologis ngaruh ya untuk ngaruh banget nanti kalau sangat misalkan lagi ngaruh. kelabu pilih bajunya warna hitam semua kan. Iya. Nah kan nggak mungkin ya gitu. Sampai sempet nih aku ditegur nih Puan Tasya ditegur sama dari stylist di sana karena aku ditaruh sebagai senior fashion stylist di sana gitu. Nah di sana tapi udah ada stylistnya kan yang udah lama. Jadi stylist di sana tuh kayak nggak nerima dengan kedatangan aku Oh, gitu loh. kenapa? Oh iya ya. Karena Kok dia kayak ngerasa job desk-nya diambil gitu bagaimana? dia ngerasa kayak loh kok tiba-tiba ada orang nih gitu. Sedangkan Oh, iya. kan Puan Tasya nih aku berani ngomong di sini di live karena ini kejadian nyata gitu. Teman-teman aku juga tahu gitu kan bahwa aku dipanggil dan di situ kalau salah dia jadi kakaknya Bu Lilitan ini sempat bilang banyak loh yang apa namanya pengen job ini dan aku udah pernah interview berapa kali lebih dari 20 orang nggak tahu kenapa dia jatuh hatinya ke aku gitu loh Puan Tasya. Aku mungkin dari psikologi juga kali ya. Aku sempat bilang waktu itu sama BOD aku sempat bilang kayak Bu aku kayaknya nggak sanggup gitu di tengah-tengah perjalanan karena ini terlalu capek gitu capek banget dan aku masih ada pekerjaan lain sebenarnya tanggung jawab aku yang pertama terus dia selalu kayak bilang ayo Wulan bisa you can do it gini ibu percaya sama kamu bisa nak gini kan aku makin tersentuh ya gitu loh Puan Tasya aku makin kayak aduh oke deh gitu ditambah anak-anak nih makin sayang sama aku jadi pertama kali itu ada 18 anak 18 anak Puan Tasya aku disuruh banyak banget dan pada saat itu tuh di tahun 2014 belum ada online shop untuk anak-anak gitu ya Nah, aku itu harus selanjutnya gimana itu ya soal belum ada terus kesulitannya gimana aku ngebayangin kayak kamu pasti kan harus nyari outfit yang sesuai. exactly benar ada high end brand, ada high street, ada yang nah lokal ini nih gimana? Itu kamu gimana sih mix and ini match penting banget nih Puan Tasya jadi waktu itu pada saat ada kan aku juga pernah di media ada high end brand yang nggak mau disandingkan dengan brand yang ya kan. Betul. Bahkan ada high end brand yang ibaratnya nggak mau sampai sepatunya beda merek ya. Dia pengen dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Iya. Head to toe-nya harus Pokoknya pakai bener-bener, brand dia gitu. Nah itu kamu betul, gimana? betul. Kan kamu Nah, sebagai fashion stylist, brand kan banyak yang approach kamu. Pakai ini dong. ya, Maksudnya untuk ditampilin di TV, di majalah gitu. Kamu gimana sih memilah-milahnya gimana sih? kalau waktu yang paling challenging ini yang di Junior Idol ini, Puan Tasya, kalau kita kan kalau di majalah kita kirim surat and then kalau di oke kan kita ambil ke ini ya, ke tempatnya gitu kan. Publiknya. Nah, ini beda banget, ini sangat berbeda gitu. Ini kenapa aku bilang hal yang akan nggak pernah aku lupain karena pada saat itu aku dikasih jadi kayak per anak ini aku dikasih per anaknya itu ada uangnya lah, misalkan kayak belanjain sekian untuk satu anak segini segini gitu. Jadi Budgetnya. budgetnya gitu. Nah, aku mikir boleh kali ya kalau misalkan aku siapa tahu boleh pinjam. Nah, tapi di zaman itu tuh, Puan Tasya, aku tuh banyak banget yang gagal pinjam karena mereka cuman mintanya kayak oh kita cuman dapat ini doang, Mbak, cuman dapat tulisan aja gitu. Kredit title-nya aja. Ya aku mau bilang apa Puan Tasya pada saat itu? Karena memang itu yang bisa didapatkan gitu. Sampai aku ditegur sama stylist sana gitu, aku dibilang kayak Wulan kamu nggak ngerti ya emang stylist panggung gini. Hah, aku tuh udah sampai minjem ke Plaza Indonesia gitu, Puan Tasya, aku sampai nelfonin yang punya gitu. Aduh, kayaknya kalau di sini ada yang tahu namanya Ling Ling ya, dia adalah gitu, dia orang yang baik banget menurut aku, sampai bilang Wulan pinjem aja nggak apa-apa gini, udah kamu ke toko aku ambil. Nah tapi Tasya, ada kan badan-badan anak Bubble kecil girl. yang Apa? iya, benar itu ya kan. Tahu. Tapi Iya, iya. Itu iya, gemes banget sih, baju ini orang parah parah. parah. Tapi aku dibilangnya sama, aku nggak tahu dia jelas apa enggak ya, tiba-tiba dia ngerasa kayak bukan gini Lan. Hah, aku kaget gitu loh, maksudnya mau gimana. Iya, kita tuh harus lebih apa namanya, spekta lagi gitu loh, lebih spekta. Oke, spektanya kayak gimana, kasih tahu yang jelasnya ke aku, karena kan di sini aku didatangkan. Sementara kalian yang sudah terbiasa hadepin panggung seperti ini, dan kita tuh harus cek sound, cek juga lighting gitu, dan ada tema-tema yang harus setiap minggunya tuh aku harus berhubungan sama direktur loh. Oh, beda. Iya. Jadi jadi yang ngerasa kurang puas tuh bagian dari ini ya, TV-nya. Iya. Jadi ini dari TV sebenarnya nggak ada masalah, tapi dari segi stylist yang sana gitu Puan Tasya yang kayak stylistnya yang satunya. Iya, oke. betul. Nah, di sini tuh aku ngerasa rekan kamu, tim kamu. Rekan aku, jatuhnya sebenarnya dia orang yang bantu aku. Aku sebenarnya di situ di atasnya dia jatuhnya. Ya. Gitu. Aku ditaruh untuk karena punya idealisme masing-masing ya. Bener. Iya, gitu. Ya. Jadi kan nggak mungkin ya Puan Tasya aku tiba-tiba ditarik, bahkan aku nggak minta itu, tiba-tiba ditarik begitu saja dan keterima gitu kan. Terus kayak aku rasa banyak banget, kalau nggak salah ada anak majalah juga yang pengen banget gitu jadi stylist Indonesian Junior Idol. Tapi jadi si Bulingga ini itu tuh senang sama psikologi aku. Dia tuh yakin kalau aku bisa menjalani anak-anak dengan baik gitu. Aku pun belum tahu itu gitu loh Puan Tasya. Sampai aku nyemplung ke situ, ya Allah itu kerjaannya bener-bener luar biasa. Sampai aku tuh sampai jam 3 pagi Puan Tasya, itu tuh pernah ada di masa kayak mereka nggak mau aku pulang, anak-anak. Mereka pengennya maunya ada bunda, nggak mau tahu. Jadi kan mereka di karantina kan gitu. Maunya ada bunda nanti besok baju aku apa. Sampai akhirnya aku tuh minta tolong orang Surabaya nih, Puan Tasya. Jadi nanti di Surabaya ini ada penjahit, desainer anak-anak kecil yang baju-baju spekta-spekta gitu. Mereka yang jadi aku bersyukur banget tiba-tiba mereka hubungin aku, Mbak Ulan kalau butuh apa bilang aja, sampai aksesoris gitu. Aku sampai ya ampun akhirnya ada. Tapi kan aku harus kasih tahu, oke Mbak hari ini temanya Frozen, misalkan gitu ya. Kalau Frozen aku harus beli begini, gini. Itu tuh Puan Tasya ya ampun. Itu nggak cuma satu anak, dan satu anak itu tuh badannya beda-beda. Ada yang lebih gede dibanding aku loh. Gitu. Jadi kadang-kadang aku mesti beli yang deadline gitu ya. Iya, dan setiap hari Selasa tuh aku meeting setiap minggunya ya. Aku selalu meeting sama direkturnya MNC gitu. Jadi udah nggak main-main loh ini. Kamu harus nemuin temanya sendiri. Maksudnya tema-temanya kamu juga semuanya aku. Pokoknya konsep kreatifnya dari kamu ya.
Iya, semua itu aku dari mulai apa namanya tema apa segala macam aku ngerjain sampai jam 4 pagi. Besokannya aku cuma tidur kayak 2 jam 3 jam, aku langsung berangkat lagi ke Taman Mini. Terus kayak aku langsung kasih tahu, saya begini Bu nanti untuk hari Jumat begini-gini. Hari Jumat tuh biasanya hari dimana kita fitting. Kalau di kegedean kita dijahit sama asisten aku. Gitu. Sempat pernah nih ya Puan Tasya ini yang terberat. Jadi ada satu baju Ya. baju merah gitu ya. Ini salah satunya adalah pemenang Indonesian Idol namanya Maria. Dia udah menang sekarang gitu. Suaranya bagus banget. Dulunya junior idolnya bareng sama aku. Oh, Jadi tuh junior kayak aku, idol. nah tapi sekarang dia udah menang nih Indonesian Idol. Jadi dia nerusin gitu. Terusin ya. Sampai detik ini berhubungannya baik banget sama aku anak-anak gitu. Terus tiba-tiba aku diminta untuk sambung supaya ada buntutnya. Jadi Oke. kayak ada, Oh, iya iya, di format ulang gitu lah ya intinya. iya benar. Puan Last Tasya minute. tahu nggak? Last Iya. minute itu aku cuma dikasih waktu 15 menit. 15 menit aku nggak tahu ini gimana caranya. Akhirnya aku ingat banget waktu di Taman Mini, aku kan nggak tahu ya Puan Tasya di Taman Mini tuh aku mesti kemana gitu kan untuk tukang jahit. Ya Allah Puan Tasya, aku sampai naik motor bawa baju gitu. Pokoknya aku harus cari tukang jahit gitu. Tolong dong Mas, tiba-tiba tahu nggak sih Puan Tasya, aku masuk ke situ, masuk ke adalah pasar gitu ya, kayak ITC-nya gitulah gitu, kayak mesteknya gitu. Kayak cuman ada satu orang, bener-bener cuma ada satu orang, lain udah tutup. Dia bilang kayak kenapa Mbak gitu, boleh nggak Mas tolong banget gitu, saya butuh untuk buru-buru gitu. Akhirnya dibuat loh sama dia, dibuat dan akhirnya jadi loh. Jadi, Selama 10 menit, akhirnya aku harus ngebut lagi. Kalau naik mobil nggak mungkin karena kena macet kalau di Taman Mini. Wah ya itu, ampun banget. Nih, Lan, aku mau agak mundur sedikit nih ya. Jadi, baik. aku pengen kamu share gimana stepnya. Kan Hmm, pasti awal-awal tuh kamu kan yang harus approach certain brand ya. Maksudnya kamu yang ngejar kayak, bener. aku mau pinjam ini, aku pengen kerjasama segala macam gitu ya. Aku Ya, pengen tahu gimana sih layernya, stepnya untuk menjadi seorang fashion stylist yang profesional. Kan ya. pasti harus punya portfolio dulu. Kan Oh kita bener, suka bener. nggak bisa ya tiba-tiba uh, um, langsung set harga segimana gitu ya kan pasti Iya nggak bisa. nggak bisa. Stepnya gimana? Tapi kita juga nggak mau cuma ibaratnya capek aja. Cuma Iya, ngerti iya kan? dong, iya Ya dong. kan? Iya, 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 iya. Pasti pengen idenya ide kreatifnya diapresiasi sebaik mungkin. Gimana sih layernya, stepnya untuk memulai karir sebagai fashion stylist yang menjadikan itu profesi yang menghasilkan gitu? Hmm, Stepnya gimana? jadi setelah aku mulai berhenti di majalah nih Puan Tasya, gitu ya. Oh, Aku lari berani ke TV. berani keluar dari ikatan ya. Iya, iya, iya. Akhirnya aku mikir kayak, Jelas oke, jelas. ini aku pelajaran udah cukup nih di sini, gitu kan. Kita kan punya ini masing-masing dong, boleh dong kalau kita kayak mau kerja di mana lagi, gitu kan. Akhirnya aku mikir, oke deh, tapi aku tuh step by stepnya ya, Puan Tasya, alhamdulillahnya tiba-tiba ada aja gitu orang nge-reach kayak, Mbak Ulan mau nggak ke kita, gini. Jadi interviewnya tuh aku cuma sebentar gitu biasanya sama orang-orang. Karena mereka udah milih sendiri gitu. Akhirnya aku kasih nih portfolio aku, dan portfolio aku itu kebanyakan video Oh, dari tahun. portfolio kamu build pas kamu lagi kerja profesional ya di Yes, majalah ya. dari tahun sebenarnya aku kan stylist itu dari tahun 2009 gitu kan. Mm-mm. Yang bener-bener ini 2009 awal gitu. Terus itu tuh kebanyakan video, bukan Kebanyakan video. foto. Kebanyakan video karena kan kalau waktu itu aku sama ini aku sebutin aja ya, aku sama suatu sama PT Jarum diambil waktu itu. Terus akhirnya aku dandanin lah bla 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 sampai akhirnya dilirik banyak orang dan karena aku sering foto-foto juga di Facebook pada zaman itu gitu ya. Belum ada Instagram, belum ada apa-apa gitu, hanya ada Facebook. Terus akhirnya pada saat aku mikir gimana ya supaya menjadikan cuan di sini gitu loh. Iya, maksudnya Akhirnya profesi yang memang menghasilkan gitu, yang promising lah gitu. sebenarnya konsisten sih. Konsistensi ya. Konsisten itu penting banget ya karena menurut aku kalau kita nggak konsisten dengan pekerjaan kita gitu kayaknya nggak mungkin bisa jalan begitunya deh Iya. gitu.
Karena sebagus apapun portfolio kita juga gitu, kalau kita nggak konsisten dengan pekerjaan kita nggak akan bisa jadi seperti sekarang juga gitu loh, Puan Tasya. Gitu loh. Jadi orang tuh Biasanya, ngelihat, pertama oke, jadi pertama bangun portfolio dan kebetulan kamu udah punya portfolio itu dari pada saat kamu kerja profesional di media. Habis exactly, itu ha. pada saat freelance, Hmm, apa kamu gimana kamu approach-nya, mencarinya gimana? Kayak pasti kan misalnya TVC gitu, TV komersial itu hmm. mereka yang cari atau kamu yang harus punya link tertentu untuk akhirnya Untuk bisa kerja TV sama komersial ya. apapun TVC atau kerja sama selebriti kan tadi juga Puan Wulan cerita di Junior Idol itu gimana? Kamu yang awal-awal Nah, kamu yang kejar atau memang ini pas mereka banget yang nih, udah tahu Puan dulu? Tasya. Di sini ada namanya Bella Fauri baru join. Ini Oh, salah oh, satu, ini salah satu anak aku. Aku bisa oh bilang dia anak gitu. aku di Junior Idol, iya. Dan dia udah sukses banget sekarang gitu. Makanya aku kaget, oh dia join nih Hai, thank gitu. you for join. Hai Baila, sayang. Jadi, eh saya pertanyaan Tasya apa? Aku lupa. Maaf. Gimana gimana pada saat kamu akhirnya freelance kan kamu Mm-mm, mm-mm. udah ada portfolio Ah, gimana ah, kamu ah. approach-nya untuk mau bekerja sama mereka approach-nya gimana sih build koneksinya gimana Hmm, sih caranya. jadi mungkin karena aku kerjanya juga udah cukup lama ya gitu ya Puan Tasya. Aku tuh Fashion ya, di fashion aku udah lama banget ya, kalau misalkan sampai ya, sekarang dihitung sih mungkin 12 tahun ya ya, gitu. ya. 12 mau 13 tahun gitu. Nah, aku tuh Di situ networking alhamdulillahnya juga dapat ya, networking juga iya, dapat ya. networking tuh juga dapat gitu. Ditambah banyak banget yang seneng karena aku bisa dua-duanya. Sebenarnya itu Oh, gitu. Aku bisa borongan make borongan. up, borongan Wah, gitu. Nah, caranya untuk aku ngasih lihat untuk mereka percaya dengan apa portfolio aku gitu, aku selalu bilang, Mbak atau Mas gitu ya, ini aku nggak foto begini, video juga aku ada loh. Nah, cuma kan ngasih lihat video itu kan nggak bisa dari portfolio ya, gitu. Jadi kan video harus di play kan. Jadi aku selalu kasih kayak flash disk. Kalau ini udah yang serius ya tingkatannya kayak layar lebar gitu-gitu. Aku selalu kasih lihat dia ini hasil video aku, dan di YouTube juga banyak tulisan yang stylist by dari Wulan gitu. Jadi itu udah nggak bisa bohong lagi gitu loh Puan Tasya. iya. Gitu. Jadi aku untuk cara ini aku akan bilang, kan selalu ditanya, Wulan kenal brand-brand desainer nggak? Oh kenal, tapi kan ada beberapa desainer yang mungkin memang harus sewa, atau misalkan ada beberapa desainer yang mau gitu loh untuk bertukar lah, berarti barter gitu. Barter ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sama Puan Tasya tadi gimana caranya, caranya kayaknya banyak teman aku yang bilang psikologi lo bagus soalnya Mbak Ulan gitu. Soalnya aku tuh berubah banget Puan Tasya dari tahun 2012 akhir. Itu tuh aku berubah banget jadi orang yang bener-bener, aku sampai ke Mas Reza Gunawan gitu ya, sampai aku tuh meditasi berkali-kali, aku mesti jadi apa ya, arah aku Oh, nih mau kemana ya gitu, jadi kamu sampai fokus gitu. sebegitunya. Iya, iya, iya. Aku fokus banget gitu, terus aku bener-bener apa ya, aku selalu minta tolong sama yang di atas gitu, aku minta tolong bahwa ditunjukkan jalan yang benar gitu, dibukakan Dan pintu ketemu yang nih benar juga. passionnya ya, ketemu passionnya. Iya gitu. Iya. Jadi aku rasa Puan Tasya juga ngerti gitu maksud aku. Jadi kan banyak mungkin yang nge-reach aku dari sini sana sini, tapi aku cuma minta tolong sama Allah gitu. Setiap sholatku aku selalu yang mana yang terbaik tolong dikasih tahu terhadap aku, tapi yang mana yang tidak baik tolong cepet-cepet dihindari lah gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. dikasih lihat yang tidak baik gitu loh. Karena Iya, aku mau percaya sama orang kan juga susah gitu Puan Tasya. iya, iya. Kerja Iya sama kan? orang. Berarti ini sebenarnya dua-duanya ya. Gimana eh, mereka juga approach kamu dan kamu ngerasa kayak oke, ini bisa kita kerja sama bareng karena ini juga Mm-mm. menyangkut ide kreatif kamu ya. Ide kreatif Iya. saya akan diterima apa enggak ya gitu Iya, kan. iya, Iya iya, kan? iya, iya, iya. Balik Bener ke banget, ide bener kreatif. banget. Karena kalau kamu Bener banget. styling certain project itu pasti akan ada karakter kamu juga keluar di situ dan ya kan bener ya. Bener, bener banget. That's that's why they hired you, right? Kan Yes, 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 kadang-kadang yes, kalau yes. aku lihat orang yang kerja di bidang kreatif, fashion stylist kan Iya. bidang Mm-mm. kreatif ya. Kalau Mm-mm. misalnya kamu udah bikin konsep, Mm-mm. terus
orang itu kayak, "Ah, kok gini, harusnya nggak gini, harusnya kayak gitu." Kamu kadang-kadang mikir nggak kayak, lah kan Anda sudah meng-hire saya, kan saya yang punya idenya. Puan 100 nggak? Tasya, Puan Tasya 100 buat Puan Tasya. Tahu nggak? Bener kan? Aku pernah dibayar sama seseorang dan ini dia terkenal ya. Aku nggak perlu sebut nama. Dia bayar Sebut aku aja. setahun kemudian. Setahun, Pada saat setahun. kamu sudah menuangkan berbagai ide kreatif kamu gitu. Sudah semuanya dan aku tanggung semuanya pembelian segala macam dan baru aku sampai kaget waktu itu tahun 2018 aku ngeliat nih lah ini transferan dari siapa gitu pas aku cek lah setahun gitu aku ngomong sama manajer aku kayak ini bukannya dia ya gitu terus kayak aku pikir aku udah ya udahlah gitu kalau emang dia nggak mau bayar aku udah ikhlasin banget gitu Iya, tapi iya. ada gondoknya juga sempat tapi kan nggak boleh kayak gitu ya mestinya ya gitu kan Tapi kamu jadi puas, pada kamu puas dengan hasil karya kamu yang waktu itu kamu, eh, maksudnya kamu address ke dia, kamu puas hasil karya kamu di situ? jujur enggak Puan Tasya. Jadi Jujur enggak? pada saat itu aku udah Chemistry juga sempat harus dapat kasih. ya, chemistry ya, between you and your client ya, Iya, chemistry-nya harus chemistry dapat harus juga. dapat. Bener. Mereka harus percaya kamu ya, mereka harus percaya kamu ya, untuk kayak menunjukkan Betul, personality betul, mereka betul. through the outfit. They have to trust you, right? Ya, Betul. ya kan? Dan dia tuh waktu itu ngubungin aku tuh dadakan Puan Tasya. Jadi kayak 2 hari sebelum nih. Berarti kan aku hanya punya 1 hari untuk minjem baju gitu kan atau beli atau pinjam aku selalu foto-fotoin ini udah oke belum mbak ini Iya, udah oke iya, belum mbak gini-gini gitu dan dia bilang oke semua oke dibeli Wulan dibeli oke aku akhirnya beli pakai uangku dulu kalau nggak salah waktu itu jadi aku beli dulu bla 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 sampai tiba-tiba besok di acaranya gitu ya di acaranya persis tiba-tiba dia maki-maki aku di depan asisten aku gitu. Nah, asisten aku nggak terima dong, karena kan asisten aku ibaratnya kayak, loh, yang kemarin diminta kan sudah sesuai dan bahkan Mbak iya, Wulan iya, sudah iya. tektokannya udah benar gitu loh. Dan dia ada buktinya dia sudah bilang iya, oke. Fotonya pun udah benar itu baju yang dia pilih. Aku tuh Iya, iya. keliling mall, Puan Tasya, aku tuh bisa keliling mall bisa 5 mall loh yang aku datengin gitu loh. Jadi kayak wow Challenging-nya di gitu. situ ya, challenging-nya juga di situ ya. Iya, Kalau kalau klien mood-nya berubah juga, ya konsep kreatif kamu juga sama dia tiba-tiba bisa di reject gitu aja, padahal mereka udah iya. kesepakatan gitu ya. Iya benar-benar akhirnya aku mesti lari lagi di mall gitu untuk beli lagi baju yang dia mau gitu. Jadi aku kayak Sesuai kok mood begini dia ya hari gitu. itu gitu. Ya, Di mood dia hari itu ternyata aku baru dengar dari asalnya dia bahwa mood dia lagi nggak enak. Tapi kenanya ke aku Puan Tasya oke, oke, gitu. makanya Itu itu kamu harus jaga psikologis. Iya, iya, beneran iya, deh iya. Puan Tasya itu tuh bener-bener hal yang menurut aku kita sebagai apapun bidangnya ya menurut aku kayaknya Profesional ya, kalau profesional ya. harus profesional. Profesional itu juga kita harus tahu orang ini seperti apa gitu loh. Karakternya, iya, iya. Karakternya gitu dan dia nyaman nggak sama kita. Karena kan Iya, kita pengen dong gitu kalau misalkan dia nyaman sama kita. Contoh iya. gini deh, aku jadi kreatif beauty consultant gitu sekarang. Jatuhnya aku beauty consultant. Jujur Beauty consultant. aku nggak pernah nyangka Puan Tasya aku jadi beauty consultant. Karena aku pikir kayak oke, gue akan jadi makeup artist selamanya misalkan gitu. Ternyata Berkembang tiba-tiba ya, nggak taunya. Berkembang. alhamdulillah banget. Sekian Brandnya lamanya apa, Ulan? waktu, Boleh di-spill sedikit nggak? boleh, ya udah boleh deh. Boleh. Jadi Brandnya kita apa? insya Allah akan launching di bulan depan teman-teman gitu. Brandnya Cressida Beauty namanya. Tapi ini kita Presida akan Beauty, oke. Ini juga awalnya berarti Wulan cerita ya gimana dari satu profesi bisa merambah ke profesi lain, berkembang ya. banget banget. Seorang makeup artist jadi beauty consultant sebuah brand ya, Presida Beauty Yes, tadi ya namanya. Oke, yes. oke, oke. Awalnya aku brand ambassador dia Puan Tasya. Aku nggak kenal awalnya gitu Mm-mm. loh. Jadi kenalin sama temennya dia gitu. Akhirnya tiba-tiba alhamdulillah lipstick yang warna aku tuh laku. Karena tadi ada 6 Oh, ambasador gitu, ya oh kan? tadinya kolaborasi, collab ya. Kolaborasi tiba-tiba hubungannya tuh jadi baik karena aku selalu kayak setiap ketemu sama siapa Kresida mau nggak namanya Kresida juga gitu Kresida mau nggak kalau ini aku kasih ke artis ini aku mumpung mau ketemu nih sama dia untuk kirim bicara Iya. gitu lama-lama jadi baik dia nawarin aku kalau ikut aku aja deh mau nggak gitu awalnya gitu dulu Oh, ya. lucu banget terus kayak aku bilang
maunya aku jadi apa gitu. Aku nanya dulu dan aku sempat diem dulu, iya nggak ya gitu. Karena aku pengen kalau emang aku jadi beauty consultant, aku pengen kasih yang terbaik gitu loh Puan Tasya. Karena aku juga pernah all out, karena aku juga pernah pakai konsultan untuk fashion dan itu nggak benar gitu. Oke, Gitu. Aku harus pernah karena ya, kejebak juga. ya, Nah, aku nggak mau sampai seperti itu gitu. Jadi aku selalu pengen background kasih yang check terbaik. penting ya, background check Penting, penting ya. Maksudnya penting. untuk kamu pasti sebagai seorang makeup artist, fashion stylist, dan beauty consultant, kamu juga punya standar sendiri. Kamu akan membentuk branding diri kamu tuh seperti apa? Yes, Kerjasama sama siapa aja? Ya, benar benar, ya. benar, Itu benar. juga harus dipertimbangkan. Oke. Jadi nggak asal cuan, 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 tapi kamu juga harus tahu kamu kerja sama siapa, profesional atau tidak kliennya, dan background check ya, kayak gimana Benar, benar Puan Tasya. usaha ini ya. Catat, oke. Catat ya. Jadi pada Iya. saat aku jadi kreatif beauty consultant ini, aku tuh sampai ini loh Puan Tasya, karena kita mau launching bentar lagi, dari model, fotografer, fashion stylist, terus makeup artist, terus banyak banget lain-lainnya gitu, studio segala macam itu aku tentuin sendiri. Oke, Jadi ya, kayak ya. sebenarnya tentuinnya awalnya dari aku, lalu aku kasih ke ownernya gitu, mau apa enggak gitu. Terus nego juga aku barengan sama orang-orangnya gitu. Jadi aku tuh bukan asal pilih orang, aku harus tahu dulu brandnya seperti apa, dan ini cocoknya sama siapa sih, fotografernya, stylistnya harus siapa gitu loh. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi nggak sembarangan. Jadi konsultan Iya, tuh iya. sangat dan amat sulit Itu juga nyatu tapi ya. menyenangkan. Iya, itu nyatu ya semua, apa, fotografer, makeup artist, stylist, semuanya ini ya, model termasuk ya, untuk akhirnya menghasilkan sebuah ide kreatif dan jadi visual yang luar biasa tuh harus chemistry-nya dapet ya. Iya, benar banget. Ya Mungkin kan? ditambah jadi owner aku ini, kalau aku bisa lihat dia mungkin orang yang juga pernah dikecewakan ya Puan Tasya gitu, banyak dikecewakan orang lain. Jadi aku juga ngerasain bahwa kayak apa yang dia rasain, jadinya aku bisa kayak nggak kok, kita bisa kok jalan ini bareng-bareng yuk gitu. Iya, Maksudnya iya, iya. aku nggak ada niat jahat sama sekali. Kamu yang nge-reach aku mau bantu kamu gitu. Tapi please kalau ada apa-apa tolong dikasih tahu ke aku, jangan diomongin di orang lain gitu. Iya, iya. Kasih tahu aja aku salah, misalkan ada kesalahan apa atau misalkan ada yang kamu tidak sukai atau gimana, kasih tahu ke aku aja gitu. Itu Karena another note ya. Eh, Menerima kritik dan saran dengan terbuka gitu ya. Kalau mau benar, bekerja sama sama orang banyak, transparansi gitu ya. Jadi benar kayak banget. ya, kritik yang membangun ya, apalagi nanti kan pasti kan Puan Wulan banyak bekerja sama orang berbagai bidang, ya kan, Yes, benar ya? yes. Ya, Banyak banget Puan ya. Tasya. Kritik Puan yang Tasya di membangun sini itu. mungkin mau baca komen gak kita? Karena banyak banget tadi yang Oh nanya-nanya. iya, Kayak oh iya, wow. iya, iya. Sekalian sebelum ini kita udah 1 jam nggak kerasa. Aku sebelum pertanyaan closing ya, kita coba cek. Kita coba cek pertanyaan teman-teman di bawah. Apa ya? Harus konsisten, profesional, terus habis itu eh, mencari inspirasi yang tepat juga. Kayaknya koneksinya Puan Wulan keputus nih, sebentar ya. Coba ya. Oke, coba di telepon lagi. Aku sambil baca-bacain komen kawan Puan ya tadi. Kawan Puan. Sorry, Oke, sorry, keputus. maaf Puan Tasya keputus tadi, No entah kenapa. problem. Oke nih ya, Yes. kita baca. Oh, tadi ada yang nanya, Puan Wulan biasanya dapat inspirasi tuh dari mana sih? Dapat Wow, inspirasi dari mana? banyak banget ya. Banyak banget. Aku tuh suka banget baca majalah dari dulu. Aku suka banget baca majalah. Aku suka banget baca buku dari dulu. Dan aku tuh dari zaman belum ada, jadi aku suka buka website, segala macam gitu. Dan aku tuh ngulik-ngulik sendiri gitu. Bahkan teman-teman aku tuh siap main ke rumah kayak, si Wulan lagi nonton YouTube ini nih gitu. Si Wulan lagi baca-baca ini gitu. Dan kalau inspirasi sebenarnya aku tuh banyak banget dapat dari orang lain juga sebenarnya.
Iya. Jadi kayak, oh dia bagus ya, misalkan orang luar negeri kayak, ih bagus ya gimana caranya bisa kayak dia ya gitu. Kalau inspirasi tuh banyak kok teman-teman, kalian bisa Dimanapun ya. dimanapun gitu. Ya. Oke. Terus ada nih, ada tadi adanya lagi. Mm, Konsisten harus sabar. Oh iya, tentu itu. Being professional. banget harus sabar, harus sabar. Terus nih sebagai closing, aku ada dua pertanyaan nih. Dua Ya, pertanyaan. Eh, Saran dari Puan Mulan bagi mereka yang mau mulai karir sebagai fashion stylist. Saran, first step-nya gimana? first step-nya sebenarnya sih kalian buat portfolio dulu, kawan Mhm. Puan ya. Itu buat portfolio dulu tuh paling penting. Jadi misalkan ini aku nggak mau judgmental ya. Jadi kalau misalkan Ya, kalian, kalau misalkan mungkin punya uang kelebihan, mungkin ada uang lebih, kalian bisa sekolah di bidang fashion. Tapi ya, kalau misalkan kayak sekarang udah banyak nih bisa kita pelajari, mungkin bisa ambil short course. Karena fashion itu luas, ada fashion designer, ada fashion business, ada fashion stylist gitu. Nah, kalau untuk fashion stylist itu tuh aku rasa memang balik lagi ke taste kita iya, gitu. benar. Karena taste itu nggak bisa dibeli gitu. Not everyone can be a fashion stylist, right? Even menurut aku, seorang yang fashionable pun belum tentu bisa jadi fashion Belum stylist. tentu, Belum tentu ya. benar, belum tentu Puan Tasya. Iya. Nah, Taste. bahkan terkadang orang yang gayanya bagus banget, itu bisa mereka gayain ke orang lain gitu, itu seperti dia. Oh iya, Jadi bener-bener look kayak bukan dia gitu. karakternya, bukan karakter orang itu, gitu kan? Betul, itu yang perlu di-build ya teman-teman. Iya, Jadi iya. kita harus tanya dulu ke klien kita kayak gimana maunya seperti apa gitu. Boleh nggak aku dikasih arahan maunya kayak gimana gitu. Ntar buat dibuatin portfolionya segala macam gitu, dibuatin PPT-nya, PowerPoint-nya. Nah, sama ini sih menurut aku jaga hubungan dengan baik sama orang-orang. Terus buka koneksi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan jadi orang yang pemalu boleh, tapi kalau pengen berkembang, kita nggak boleh jadi orang yang malu-malu terus. Atau nggak Iya, pede misalkan. sih. Karena Iya, kalian misalkan mau cari cuan nih, misalkan gitu ya. Gimana caranya kalau kalian mau cari cuan dari fashion stylist, tapi kalian tidak punya koneksi? iya. Terus baik, Oke. how come orang bisa percaya dengan apa yang kalian sudah buat gitu loh. Iya, iya, Padahal betul. misalkan kalian orang yang bagus banget di dunia fashion, mata kalian mata fashion nih gitu. Mm-mm. Nah, itu harus banget buat koneksi sebanyak mungkin. Iya, Dan koneksi. menjadi koneksi dan juga jadi orang yang jujur gitu. Harus jadi orang yang jujur, harus jadi orang yang juga mau mengerti orang lain Iya, gitu. iya, Dan untuk di iya. fashion banyak-banyak research. Banyakin Banyak. research gitu. Oke. Oke, terus kan tadi Puan Wulan cerita awalnya jadi Mm-mm. MUA, terus sekarang jadi beauty consultant. Sekarang menurut Puan Wulan, as a fashion stylist nih, apa sih possibility job desk lain yang bisa berkembang menjadi dari fashion stylist? Menurut Puan Wulan apa? Berkembang. Berkembang di bidangku ya, gitu Uh-uh, ya. uh-uh. Aku tahu karena Kalau kamu udah jadi desainer. iya benar. Ini akan Ujung-ujungnya punya brand sendiri kan. iya, ya Allah doain ya mudah-mudahan Ya tahun ampun, depan udah kamu bisa bikin bener-bener sih, koleksi kamu baru bener-bener ya. like you know how to apa ya, spread your wings bigger and bigger. Aku lihat kamu tuh bener-bener kayak aku nggak mau berhenti sampai di sini. MUA jadi apa lagi? Aku ngeliat kamu kayak gitu banget loh, hebat Iya, hebat. benar. Patut dicontoh para Benar. perempuan di luar sana, terus berani berkarya mengembangkan sayapnya. Ya bener kan, Iya, Puan-Puan iya mau benar ini banget. ngeluncurin clothing line ya. Iya, benar banget. Karena Iya, aku nggak mau kayak apa ya? Jadi berhenti di situ aja gitu. berarti itu aja gitu. Jadi aku pengen kembangin. Apalagi nih, misalkan kalau kita apa namanya bisa untuk punya produk, kenapa tidak gitu loh. Iya, iya. Gitu. Kalau misalkan kita, yang penting kan ada orang bilang aku takut kak, takutnya nanti nggak sukses misalkan. Jangan takut, karena kalau kalian tidak coba gitu ya, nggak akan You bisa never tahu. know. Iya, you We never know. never Iya, iya. know gitu, we never know gitu. Karena tiba-tiba aku pun juga awalnya iseng gitu. Awalnya tuh pas pandemi kayak kan makeup artist tuh kan sempet yang down banget nih, Puan Iya, Tasya. Pada saat iya, pandemi kan iya, aku juga alhamdulillahnya gitu. Tuhan ngasih jalan buat aku gitu iya. kayak oh ya aku bikin apa ya gini aku tadi mau jual makanan misalkan gitu akhirnya aku pikir oh ya kenapa aku nggak jual ini aja ya baju gitu
Karena kan aku ada di bidang itu gitu. Jadinya yang Iya, iya, kenapa iya. kenapa aku senang aku punya banyak kemampuan dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga dengar. Jadi perempuan itu tuh harus bisa tangguh ya. Di zaman sekarang tuh udah beda banget sama zaman dulu gitu loh. Iya, iya. Sebenarnya orang-orang zaman dulu juga tangguh-tangguh kok, bahkan kuat-kuat gitu. Tapi sekarang kita udah makin meluas gitu Puan Tasya. Iya. Dan Kita tuh platformnya ada ya. Maksudnya platformnya sangat sosial banyak banget. media sangat amat membantu kita untuk mengembangkan potensi diri kita ya. Terus maksudnya bisa kita tunjukin di situ and everyone can see it gitu. Iya, bener Ya, banget. Dan aku tuh bersyukur banget ya Puan Tasya, aku punya followers-followers yang paham aku seperti apa dan sayang banget sama aku gitu. Jadi aku sampai yang ya ampun gitu. Sampai nggak nyangka gitu, maksudnya gimana caranya ya, banyak orang sering bilang gimana sih caranya kita nge-grab followers dengan yang setia. Balik ya, lagi gitu, loyal. aku nggak ngebuat-buat apa yang aku taruh di sosial media gitu Puan Tasya, dan aku orang yang paling anti berantem di sosial media gitu. Aku tidak suka menebarkan negatif di sosial media. Aku selalu kepengen kalau bisa yang positif, bukan berarti aku ngumpetin sesuatu ya dari diri aku. Ya, Kita ya, pasti ya, punya masalah kita masing-masing. ya, Tapi ya, pada saat kita bekerja, hilangin masalah kita dulu. Itu sulit sebenarnya. ya, Tapi ya, kalau mau being profesional, itu harus kita jalani gitu. ya, ya. Oh, betul. Dibuang Ya. jauh-jauh masalah kita dulu gitu loh. Jadi konsen sama pekerjaan kita dulu. Dipilah-pilah, dibagi-bagi gitu. Iya, oke. Oke, Ah, kita udah sejam lebih nih. Oke, thank ya you ampun nggak banget. berasa ya? Banget Nggak buat berasa banget. waktunya. Dan Sama-sama dong, Puan Tasya. intinya pokoknya kalau kata Puan Wulan berani mengembangkan apa nemuin potensi diri, terus berani Betul. mencoba untuk mengembangkannya, and then Berani digali explore, terus, harus bisa explore. dieksplor dari satu bidang bisa berkembang ke bidang yang lain banget. Kenapa? Gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi cuannya double. Profesi A, B, C, D semuanya Banyak pintunya kebuka banget. semua, pintunya kebuka semua. Oke. Thank you Alhamdulillah, banget. alhamdulillah. Thank you banget Puan Wulan dan semua kawan Puan yang udah join. Insya Allah Thank you Kamis banget, depan. thank you Thank banget. you banget. Ya, Insya Allah Kamis depan akan ada ngobrol-ngobrol lagi gimana mencari cuan dengan profesi Yes. yang bermacam-macam. Thank you banget Puan Wulan udah sharing. Aku juga thank you banget Puan Tasya udah diundang di sini. Iya, thank you ya. It's a pleasure for me. Sukses berkah upcoming projectnya ya. Semoga Amin, nanti amin, bertelur amin. lagi, ada profesi baru lagi. Oke. Dan Siap-siap semakin ya, gampang. pokoknya nanti aku kirimin Puan Tasya ini ya. Biar package aku ya buat kamu ya. Thank you banget. Thank you banget. Oke, thank you Puan Wulan, thank you kawan-puan yang udah join ya. Thank you kawan Puan, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sukses terus Puan Wulan dan kawan-puan lainnya. You too, Semoga sharing darling. sessionnya bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.